Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal SIMAK UI tahun 2018 materi ekonomi. Baik, langsung saja tanpa basa-basi kita masuk ke nomor yang pertama. Hal berikut yang mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan yang dilakukan dengan mengurangi pengeluaran pemerintah dan menaikkan penerimaan pajak. Dilakukan ketika terjadi inflasi dan tekanan permintaan yang tinggi, sehingga jawaban yang tepat adalah C, tingginya tingkat inflasi. Jika elastisitas permintaan suatu barang bernilai kurang dari 0, barang tersebut tergolong sebagai barang A. Barang inferior, yaitu ketika pendapatan naik, kuantitas permintaan akan menurun. Berdasarkan neraca saldo perusahaan Denny sebelum disesuaikan, saldo pendapatan sewa menunjukkan nilai 2.400.000 yang diterima perusahaan untuk sewa selama 6 bulan terhitung mulai 1 November. Pada awal periode akuntansi berikutnya, jurnal balik yang perlu dibuat perusahaan Denny agar pencatatan menjadi konsisten adalah D. Sewa diterima di muka debit dan pendapatan sewa senilai 1.600.000 di kredit. Pak Dadang adalah seorang pengusaha pakaian jadi. Untuk meningkatkan kapasitas produksinya, apa yang dapat dilakukan Pak Dadang? C. Dalam jangka pendek, Pak Dadang dapat mempekerjakan tenaga kerja baru. Biaya menambah tenaga kerja baru masih lebih murah dibandingkan membeli pabrik, mesin, teknologi, dan peralatan baru. Saat ini, Pak Anton mampu memproduksi 100 buah sandal per minggu dan beroperasi di pasar persaingan sempurna. Apabila harga pasar saat ini adalah 35.000 dan Pak Anton menambah jumlah outputnya menjadi 110, pendapatan marginalnya adalah pada pasar persaingan sempurna, di mana penjual bebas keluar masuk, price taker, barang homogen, serta informasi yang diterima sempurna, maka berlaku kurva permintaan sama dengan average revenue sama dengan marginal revenue, yang artinya pendapatan marginalnya sama saja, yaitu 35.000. Komponen biaya di bawah ini yang tidak mempengaruhi nilai perolehan persediaan dalam suatu periode adalah A. Komisi penjualan, di mana komisi penjualan tidak termasuk dalam hitungan pembelian bersih dan harga pokok penjualan. Pendapatan nasional suatu negara yang besar belum berarti bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di negara tersebut juga tinggi. Salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu pendapatan per kapita, ketimpangan distribusi pendapatan, indeks pembangunan manusia meliputi angka harapan hidup, angka buta huruf, dan tingkat kemiskinan. Sehingga jawaban yang tepat adalah D, pendapatan per kapita. Landasan struktural koperasi adalah C. Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pada fungsi tabungan E sama dengan min A plus 1 min B Y, notasi 1 min B menunjukkan B. Marginal propensity to save, yaitu perbandingan antara tambahan tabungan akibat adanya tambahan pendapatan atau bagian pendapatan tambahan yang akan ditabung. Para pemilik kendaraan bermotor antri untuk membeli bensin di pompa bensin setelah ada pengumuman dari pemerintah bahwa harga BBM akan naik pada keesokan hari. Alasannya, permintaan bensin akan naik apabila harga bensin turun. Sesuai dengan hukum permintaan yang berbanding terbalik, yaitu semakin tinggi harga, maka tingkat permintaan semakin turun. Begitupun sebaliknya, semakin rendah harga, maka permintaan akan semakin naik. Pernyataan pemilik kendaraan mengantri untuk membeli bensin yang harganya akan naik keesokan harinya berhubungan sebab akibat dengan alasan bahwa permintaan bensin akan naik apabila harga bensin turun. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Pernyataan kasus investasi bodong yang dilakukan oleh Koperasi Pandawa menjadi tanggung jawab Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Alasannya, BI sebagai bank sentral memiliki tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan. Pernyataannya salah karena kasus investasi bodong koperasi itu menjadi tanggung jawab OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan alasannya benar di mana tugas bank sentral yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,
mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank. Sehingga jawaban yang tepat adalah D, jika pernyataan salah dan alasan benar. Pernyataan perusahaan yang beroperasi di pasar monopoli akan selalu memperoleh laba supernormal. Alasan, dalam pasar monopoli hanya terdapat satu jenis barang yang tidak ada substitusinya. Jawabannya A, pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Dikarenakan pada pasar monopoli hanya terdapat satu jenis barang yang tidak ada substitusinya, maka perusahaan bisa menentukan harganya sendiri sehingga akan memperoleh laba supernormal. Jika nilai tukar rupiah terapresiasi terhadap nilai tukar dolar Amerika Serikat, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Apresiasi yaitu kenaikan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain, sehingga pernyataan yang benar adalah ekspor Indonesia ke Amerika Serikat turun dan rupiah terapresiasi dari 15.000 per 1 US dollar menjadi 10.000 per 1 US dollar. Berikut adalah pernyataan yang tepat mengenai kurva indiferensi. Jawabannya B, yaitu 1 dan 3 benar, di mana kedua sumbu pada kurva menggambarkan pilihan barang 1 dan barang 2 yang dikonsumsi, dan semakin tinggi harga barang, maka kurva indiferensi akan bergeser ke kanan. Manakah pernyataan yang salah mengenai ciri pasar persaingan sempurna? Jawabannya B, 1 dan 3 benar, yaitu pernyataan yang salah mengenai ciri pasar persaingan sempurna adalah penjual memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Dan yang ketiga, barang yang diproduksi terdiferensi. Baik, sekian pembahasan SIMAK UI 2018 materi ekonomi. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya.